agung, nama-Mu Tuhan. Nama yang indah, nama yang mulia, di bumi dan di surga. Suku-suku bangsa bersatu bersama, menyerukan nama-Mu Yesus. Bergandengan tangan bersatu untuk maju di dalam iman, dalam pelayanan bagi-Mu Tuhan. Menangkan jiwa-jiwa di pulau Labuan untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Shalom, selamat pagi dimanapun anak-anak Tuhan berada pada pagi hari ini. Selamat bertemu sekali lagi dalam ibadah online kita pada pagi hari ini. Sebelum kita memulakan ibadah kita, mari kita datang kepada Tuhan dalam doa kita bersama. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti mana kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada segala yang jahat, kerana Engkau-Lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini karena kesempatan yang ada pada pagi hari ini, nafas kehidupan yang ada pada pagi hari ini, semua itu oleh kena anugerah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami memulakan ibadah kami mengundang Roh Kudus-Mu Yesus yang berkarya di tengah-tengah kami dari awal hingga akhir persekutuan dalam ibadah online kami pada pagi hari ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Yesus. Kami mohon Roh Kudus-Mu yang bekerja, yang menjamah setiap hati anak-anak-Mu Tuhan dimanapun kami berada, baik yang di rumah bahkan di tempat kerja pada segala pagi hari ini. Kami yakin percaya Yesus, walaupun kami tidak dapat bertemu secara bersemuka dalam ibadah raya kami, tapi kami yakin percaya Yesus, Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami, memberikan kami kerinduan untuk mendekatkan diri kami kepada Engkau, untuk mencari wajah-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Ini kami ya Tuhan, kami mohon pengampunan daripada-Mu atas segala dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan. Judang kuduskan hati dan pikiran kami, layakkan kami menghadap hadirat-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, kami serahkan anak-anak-Mu yang mengambil pelayanan pada pagi hari ini tangan Bapa, baik yang membawa kami dalam presi musik, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Mari Roh Kudus berkaryalah, dan lewat firman-Mu, lewat pujian penyembahan yang kami angkat pada pagi hari ini Bapa, semuanya itu akan menyenangkan hati-Mu Yesus. Terima kasih Yesus, pada pagi hari Tuhan kami menyerahkan jemaat Pohon Batu khususnya dalam tangan Bapa, dimanapun keberadaan kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu Bapa. Kami mohon Yesus yang akan menyertai setiap keluarga yang ada, bahkan dari anak yang kecil hingga kami yang dewasa. Kami dapat merasakan kasih-Mu Tuhan, dan kami kena bersyukur karena kasih di kebaikan-Mu Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, yang sentiasa ada di setiap musim kehidupan kami. Dan juga Tuhan, pada pagi hari ini kami mengingatkan juga Tuhan projek pembangunan retreat center yang diadakan di Pohon Batu. Tuhan, kami tidak tahu apa yang ada di depan kami, tapi kami yakin percaya Yesus, Engkau telah melihat semuanya itu, dan Engkau mempunyai rencana yang jauh lebih indah daripada apa yang kami fikirkan. Kami serahkan semua itu dalam tangan-Mu Bapa. Kami mohon Yesus yang akan menyertai semuanya itu. Sebab kami yakin percaya Yesus, apabila Engkau telah membuka, tidak satu pun kuasa yang dapat menutup ya Bapa. Kami yakin percaya Yesus, Engkau punya masa, punya waktu-Mu yang tersendiri, yang jauh lebih indah daripada yang kami fikirkan ya Bapa. Dan berkaryalah Tuhan, lewat anak-anak-Mu juga Tuhan yang terlibat dalam melakukan tugas pembangunan ini Bapa. Ya Tuhan akan memberi mereka kekuatan, hikmat, kebijaksanaan untuk melakukan semuanya itu. Juga Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kami terus mengingatkan orang-orang yang sakit dimanapun keberadaan mereka ya Bapa, baik yang di rumah sakit ataupun di rumah mereka masing-masing. Kami serahkan semua dengan Tuhan. Kami yakin percaya Yesus, Engkau lah tabib kami yang ajaib, yang tidak pernah berubah. Kuasa-Mu Tuhan dahulu, sekarang dan selama-lamanya. Dan kami klaimkan kesembuhan terjadi bagi anak-anak Tuhan yang sakit. Mereka akan mengalami kesembuhan lewat kuasa bilur-bilur-Mu Tuhan yang akan menyembuh, yang akan mengangkat dan semua itu
untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Juga Tuhan, pada pagi ini kami doakan orang dalam kekurangan juga Tuhan. Kami mohon Yesus yang Kau menyertai, Kau berkati setiap keluarga-keluarga dimanapun keberadaan kami Bapa. Bila berkat Tuhan terus mengalir dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Kami mengingatkan anak yatim piatu, bahkan para janda yang di luar sana dalam kekurangan juga Tuhan. Tuhan akan juga memberkati mereka ya Bapa, memberikan mereka segala kecukupan dalam segala keperluan mereka Bapa. Dan lewat semua itu Tuhan, nama Yesus ditinggi, dimuliakan Tuhan. Orang yang dalam keadaan berduka juga kami disantarkan Yesus dalam keadaan mereka Tuhan. Tuhan akan memberikan penghiburan, memberikan kekuatan, dan taruhkan Roh-Mu dalam setiap hati kami Tuhan, dalam apapun situasi yang kami alami pada saat ini, agar kami terus rindu mencari wajah dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tidak akan lalai, kami tidak akan leka dengan keadaan dunia pada saat ini, tapi kami terus diajar untuk terus memelihara iman kami, agar iman kami terus terpelihara dan tetap setia dalam Engkau Tuhan hingga akhir hidup kami. Kami menjadi anak yang tidak bercacat celah di depan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, pada pagi ini Tuhan juga kami rindu menyerahkan hamba-hamba-Mu Tuhan, baik yang bertugas sebagai pastor sepenuh masa, baik sebagai misioneri, baik sebagai penginjil dimanapun mereka berjalan di seluruh pelosok dunia ini Bapa. Tuhan yang akan memampukan mereka, Tuhan akan membekali mereka dengan hikmat kebijaksanaan. Biar lewat hamba-hamba-Mu ya Tuhan, ramai jiwa-jiwa yang akan dimenangkan untuk kerajaan-Mu Yesus di akhir zaman ini Bapa. Semuanya itu untuk kemuliaan Bapa di surga. Juga Tuhan, kami mengingatkan negara kami Malaysia dalam tangan Bapa. Kami serahkan setiap kepimpinan yang ada di negara kami dalam tangan-Mu Bapa. Kami mohon Yesus yang akan membekali mereka dengan hikmat kebijaksanaan untuk mengatur, untuk mengurus segala sesuatu yang ada dalam negara kami. Biar segala sesuatu yang mereka lakukan itu Tuhan, semuanya dilakukan dengan adil dan dengan tulus ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus pada pagi hari ini Bapa. Ini kami datang kepadamu sekali lagi Yesus. Kami serahkan kami dalam tangan-Mu. Kami mohon penyertaan daripada-Mu Bapa dalam setiap apapun yang kami rencanakan dalam keluarga, baik dalam gereja-gereja-Mu Tuhan, baik dalam pribadi kami sendiri Tuhan. Apapun kami rencanakan, kami serahkan semua itu dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mohon Yesus yang mendahului segalanya. Kami mohon Yesus yang akan campur tangan dalam semuanya. Juga kami mengingatkan anak-anak kami juga Tuhan, yang dari kecil hingga yang dari tadika hingga yang bersekolah ke pengajian tinggi sekalipun Tuhan. Kami mohon Yesus yang menyertai anak kami dalam kesukaran mereka melalui pembelajaran mereka secara online pada saat ini. Kami yakin Tuhan akan memampukan anak-anak kami, dan ajar kami untuk setia, ajar kami untuk tetap mendiamkan diri kami di hadirat-Mu Bapa. Sebab kami yakin percaya Yesus, apabila kami setia, apabila kami tetap mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami, segala sesuatu itu Tuhan, Engkau akan permudahkan itu dalam kehidupan kami, sesuai dengan iman kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan, karena kasih dan kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Ini ucapan syukur kami Tuhan pada pagi hari ini. Kami serahkan sekali lagi ibadah kami dari awal hingga akhir dalam tangan-Mu. Di dalam dan di atas nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur atas semuanya. Haleluya. Amin. Shalom dan selamat pagi jemaat Tuhan SAB Pohon Batu. Kita bertemu lagi pada ibadah online pada pagi hari ini. Saya harap kita semua dalam keadaan sehat-sehat saja. Pagi hari ini saya akan memimpin kita dalam pujian dan penyembahan. Pujian kita pagi ini yaitu Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes,
hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita dengan menyembah Tuhan, dengan menyatakan satu hal yang kurindukan. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan, lebih baik satu hari di perantara-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan, lebih baik satu hari di perantara-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu.
Shalom, selamat pagi, salam sejahtera, salam damai di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sekali lagi bersyukur atas hidup dan kekuatan yang Tuhan berikan buat kita, sehingga kita dapat bersama-sama memuji, menyembah Tuhan. Dan sebelum kita mendengar firman Tuhan yang kita pelajari, kongsikan bersama, saya membawa kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami mensyukuri Tuhan kebaikan-Mu. Bila kami bersama di dalam ibadah seperti ini Tuhan, itu semua karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih karena melalui ibadah ini Tuhan, kiranya kami dapat dikuatkan melalui firman Tuhan yang kami pelajari pagi hari ini. Dan kami percaya Tuhan, walaupun kami tidak bersama secara bersemuka ya Tuhan, tetapi di dalam roh kami saling berganding tangan, bersatu di dalam Kristus untuk terus maju. Walaupun kami berhadapan dalam berbagai situasi, tetapi kami adalah orang-orang yang mengasihi, mengandalkan Tuhan, bersandar kepada Tuhan, dan hidup yang dimerdekakan oleh Tuhan. Itulah suatu keyakinan kami agar kami dapat memiliki Kristus itu di dalam kehidupan kami. Bapa berdoa, dimanapun anak-anak Tuhan berada, duduk mendengar, bahkan yang sedang berjalan, yang sedang memandu, yang sedang bekerja, kami berdoa supaya Tuhan terus memberkati setiap kehidupan kami. Inilah doa dan ucapan syukur kami Tuhan. Kami siap mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Baiklah, sebagai lanjutan di dalam tema yang telah kita dengar pada minggu yang lalu, menunjukkan bahwa hidup merdeka di dalam Kristus. Sekali lagi, sebagai tema firman Tuhan yang kita pelajari pagi hari ini adalah hidup merdeka di dalam Kristus. Mari kita sama-sama membuka sekali lagi di dalam surat Galatia bab 5 ayat 16 hingga 18. Sekali lagi kita membuka bersama-sama di dalam surat Galatia bab 5 ayat 16 hingga 18. Mari kita perhati firman Tuhan yang sudah ada di tangan kita. Dan saya baca dengan suara yang dapat kita dengar. Firman Tuhan berkata demikian dalam ayat 16. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Seterusnya ayat 18. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Kembali kita melihat dalam ayat atau teks yang kita baca bersama seperti tadi, menunjukkan bahwa suatu saran Paulus untuk kita, agar setiap orang percaya hiduplah oleh roh atau hiduplah di dalam Roh Kudus. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Saudara, di dalam kasih Tuhan kita melihat bahwa di dalam tulisan atau surat Paulus ini mengajak bagi kita, menyarankan kita agar bagaimana ciri hidup orang percaya yang merdeka di dalam Kristus. Kita melihat di dalam ayat ini menunjukkan bahwa ada tujuan utama kehidupan orang percaya atau orang Kristen. Pertama, tujuan hidup kita adalah menolak kehidupan daripada mengikuti tabiat atau sikap manusia yang berdosa. Itu yang pertama. Karena sikap atau tabiat yang
dalam keberdosaan itu membuatkan kita kehilangan. Kita terputus hubungan dengan Allah. Hal yang kedua menunjukkan tujuan utama hidup orang percaya adalah mempunyai sikap hidup yang tidak mementingkan diri sendiri. Kalau kita melihat dalam ayat 17 baru tadi bahwa keinginan daging adalah berlawanan dengan keinginan roh. Itu menunjukkan bahwa orang percaya atau orang Kristen punya tujuan yang hidup adalah tidak mementingkan diri sendiri tetapi mengutamakan Tuhan di dalam kehidupannya. Dan hal yang ketiga kita lihat di sini adalah orang percaya harus bersandar pada pekerjaan Roh Kudus. Karena di dalam Roh Kudus itulah yang mengerjakan orang percaya bertobat daripada dosa-dosanya. Di mana pekerjaan Roh Kudus itulah membuatkan kita, memungkinkan kita, bahkan membawa kita untuk berhadapan, duduk di takhta Allah bersama-sama dengan Yesus Kristus. Saudara, dalam kasih Tuhan, bahwa itulah ada 3 hal penting bagaimana tujuan utama hidup sebagai orang yang percaya di dalam Yesus. Karena ini ditunjukkan oleh Paulus sendiri. Ini dinyatakan oleh Paulus sendiri dalam Galatia 2 ayat 20. Di sini Paulus menyatakan bahwa namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudara, walaupun kita hidup pada dunia masa kini atau tinggal di dunia pada masa kini, melakukan segala sesuatu di dunia ini, itu bukan berarti kita sudah bebas untuk melakukan sehingga juga bebas melakukan dosa. Tetapi apa yang dinyatakan oleh Paulus di sini adalah melainkan Kristus. Artinya hidup kita dalam pengawalan Tuhan. Apapun yang kita lakukan, bahwa kiranya hidup kita ini di dalam pengawalan Tuhan. Nah, inilah menjadi salah satu pernyataan Rasul Paulus setelah menerima Kristus. Lainlah jikalau kita belum menerima Kristus. Bagi mereka yang belum menerima Kristus adalah biarkan mereka. Karena mereka lah melakukan hal-hal dunia ini. Karena mereka tidak dapat melihat apa yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Tetapi sebagai suatu sarana bagi kita untuk mereka adalah biarlah kehidupan kita yang telah menerima Kristus menjadi sarana bagi mereka supaya dalam kehidupan kita itulah kehidupan Kristus yang mereka nampak atau mereka lihat. Dan seterusnya adalah kehidupan Paulus atau Rasul Paulus yang lama sudah ditinggalkan secara total. Secara tidak ada lagi saki-bakinya yang hal-hal dunia yang membuatkan dia dikawal, tindak tanduknya atau tingkah lakunya yang membuatkan terlihat masih secara duniawi. Tetapi pengakuan, pernyataan Rasul Paulus bahwa segala kehidupannya yang lama ditinggalkannya. Dan seterusnya adalah kita tidak ada hak, kata Paulus, untuk nikmati hidup yang diberikan Tuhan ini. Karena hanya kita diberikan Tuhan untuk mengurus, untuk mengelola, untuk mengatur hidup kita di dunia ini sebagaimana kita mengatur hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita tidak sewenang-wenang. Kita tidak mau supaya hidup dalam keinginan sehingga hanya menikmati hidup ini tanpa Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi, sebagai orang percaya, sebagai orang yang merdeka di dalam Kristus, biarlah hidup kita nikmati bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita melihat beberapa perkara apakah ciri-ciri hidup orang Kristen yang merdeka di dalam Kristus. Sekali lagi saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah ciri hidup orang Kristen yang merdeka di dalam Kristus? Yang pertama kita pelajari di sini merujuk kepada teks pembacaan kita di dalam surat Galatia bab 5 ayat 16. Yang pertama, ciri hidup orang Kristen yang dimerdekakan oleh Kristus adalah hidup di dalam Roh Kudus.
Dengan arti kata lain, hidup dikuasai oleh Roh Kudus. Di dalam ayat 16 menunjukkan bahwa maksudku, kata Paulus, ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menurut keinginan daging. Seperti di dalam pernyataan tadi, Paulus juga memberi saran kepada kita agar kita haruslah hidup di dalam Roh Kudus. Karena hidup kita di dalam Roh Kudus adalah hidup kita di dalam kekuasaan atau pengawalan Roh Allah, Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Disitulah kita harus dilihat sebagai orang yang menyembah takut kepada Tuhan. Karena apabila kita tidak hidup di dalam kuasa Roh Kudus, maka disitulah kita sewenang-wenang, sesuka hati kita untuk melakukan dosa. Maka dengan itu, kata Paulus, sarannya adalah supaya jauhilah, tinggalkanlah, lupakan, belakangilah hidup yang lama. Karena sesungguhnya hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus di dalamku. Di dalam poin pertama itu menunjukkan bahwa mengapa kita harus hidup di dalam Roh Kudus? Karena kita diberi kekuatan oleh Roh Kudus. Kita bersyukur pada hari ini karena bukan kekuatan yang ada pada kita ini adalah bukan daripada kuasa Allah, tetapi kuasa Allah lah yang memungkinkan kita, yang membuatkan kita diberi kekuatan. Kekuatan bukan secara fisikal. Di dalam Roma 15 ayat 13. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Kita melihat di sini bahwa orang percaya yang dimerdekakan adalah diberikan oleh kekuatan. Dengan maksud bukan berarti kekuatan secara fisikal. Kalau orang berlawan atau bertentangan, bermusuhan dengan cara fisikal, maka itu menunjukkan hal-hal yang bodoh terhadap dunia ini. Tetapi kita melihat bahwa apa yang dinyatakan oleh Paulus terhadap kita, agar setiap orang yang dimerdekakan adalah kita diberikan kekuatan untuk melawan hal-hal yang terjadi di dunia ini. Apakah itu penyakit? Apakah itu masalah-masalah besar? Apakah itu cabaran-cabaran, cobaan? Apakah itu daripada tentangan iblis kepada kita? Kita harus datang kepada Tuhan dan kita percaya bahwa hidup kita diberikan Tuhan kekuatan lewat Roh Kudus. Karena hanya di dalam kekuatan daripada Roh Kudus itulah kita berlimpah-limpah dalam pengharapan. Dengan maksud tidak ada kata, sepatah kata yang kita nyatakan selain mengucap syukur atas pengharapan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kekuatan yang diberikan oleh Roh Tuhan kepada kita agar kita dapat bertahan dalam iman. Saudara, dalam zaman akhir ini terdapat banyak perkara-perkara yang membuatkan iman kita digoyangkan, digoncangkan, atau ditiup oleh angin pencobaan. Saudara, kita melihat bahwa hanya firman Tuhan, hanya di dalam kekuatan Roh Kudus itulah yang membuatkan saudara bertahan. Amin. Yang kedua adalah bukan saja kita dapat bertahan di dalam iman karena kekuatan daripada Roh Kudus, tetapi kita juga dapat mengalahkan hal-hal dunia ini. Kita bersyukur karena dapat bertahan. Kita bersyukur karena dapat mengalahkan dunia ini. Kenapa kita harus mengalahkan dunia ini? Karena kita adalah anak-anak terang. Kita adalah anak-anak Allah dan bukan anak yang berasal daripada dunia ini secara rohani. Nah, yang kedua, mengapa kita hidup di dalam Roh Kudus? Karena kita didiami oleh Roh Kudus. Artinya ini menjadi saling satu,
berhubungan, ada hubungan yang erat, ada hubungan yang intim dengan Allah. Di mana kita ada hubungan yang intim dengan Allah membuatkan Roh Kudus itu diam. Sedangkan Paulus juga di sini menunjukkan bahwa dalam 1 Korintus 6 ayat 19, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Mari kita berkata kepada diri kita sendiri, saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, bahwa hidup saya bukan saya lagi, tetapi hidup saya adalah milik Tuhan. Inilah sedikit menjadi suatu cabaran bagi kita, bahwa bila kita percaya kepada Tuhan bahwa kita masih hidup di dalam hidup kita sendiri. Ini berarti bahwa kita menolak Tuhan, kita menjauhi penglibatan Tuhan. Kita tidak mau supaya Tuhan terlibat di dalam mengelola hidup kita. Itulah yang dikatakan oleh Paulus, bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam. Maka bila Roh Kudus itu akan diam di dalam tubuh atau dalam kehidupan kita, kita akan memperoleh kemenangan daripada kuasa atau hal-hal dunia ini. Karena kita mengatakan bahwa kita adalah anak Allah. Dengan firman Tuhan ini, saya mengajak seluruh jemaat Tuhan agar kita mau menjadi anak Allah, bahkan milik Allah yang harus dimerdekakan. Jadilah merdeka sebagai anak-anak Allah. Kita melihat bahwa jika seseorang itu didiami oleh Roh Kudus, namun pada waktu akhir hidupnya tidak lagi mengalami pimpinan atau pengawalan Roh Kudus. Kita melihat sebagai satu contoh, cerita Simpson. Ini anak-anak kecil pun tahu ini cerita tentang Simpson. Simpson pada waktu dia menjadi hakim di tengah-tengah orang Israel atau kepada orang Israel, di mana orang Israel pada ketika itu adalah hidup dalam ketidakkebenaran selama 40 tahun. Dengan 40 tahun begitu jangka masa yang lama atau panjang, mereka tidak menerima firman Tuhan, mereka tidak menerima segala sesuatu apa yang Tuhan firmankan kepada mereka. Itu atas dasar atau faktor karena mereka tidak hidup dalam kebenaran atau tidak percaya kepada Tuhan. Maka muncullah Simpson, di mana pada waktu itu Tuhan sendiri atau Allah sendiri yang mengangkat Simpson untuk memenangkan kembali bangsa Israel. Pertama, memenangkan bukan berjaya untuk mengalahkan segala sesuatu, tetapi memenangkan bangsa Israel tertambat suka menyenangkan hati Allah, sehingga mereka percaya kepada Tuhan. Nah, di mana kita melihat bahwa dalam cerita Simpson ini adalah sejak kecil rambutnya tidak dipotong, sebab Tuhan menetapkan dia sebagai seorang nazir atau mahkota Allah, dipakai untuk membela dan mengangkat kembali umat Allah percaya kepadanya. Bermakna ada rahasia, bahkan ada sifat-sifat yang harus kita jaga dalam hidup kita. Kita melihat bahwa Tuhan memberi perintah, bahkan firman Tuhan kepada Simpson agar menjaga hidupnya. Nah, kita melihat bahwa membayangkan hidup Simpson berarti bahwa Simpson ini berarti atau artinya matahari. Kalau matahari adalah dia punya sinaran melebihi segala sesuatu. Dan ini menunjukkan atau memberi gambaran bagi kita adalah kita sebagai orang percaya, orang Kristen menjadi garam atau terang dunia ini. Itu juga menunjukkan bahwa kita ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi berkat. Maka orang percaya yang dimerdekakan, kita haruslah jadi berkat kepada orang lain. Jangan sebaliknya. Jika sebaliknya itu berarti bahwa kita tidak perlu mengaku orang percaya Tuhan. Nah, kita lihat di sini bahwa rambutnya adalah begitu panjang karena daripada kecil tidak dipotong sehingga diikat 7 ikatan atau 7 ikatan atau disimpulkan rambut Simpson seperti itu.
Itu menunjukkan angka sempurna oleh orang-orang Yahudi pada ketika itu. Dan ini menunjukkan bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh Simson adalah dilakukannya dengan penuh daripada kuasa pimpinan Roh Allah atau Roh Kudus. Nah, ini menunjukkan bahwa pengurapan Tuhan sehingga ada kekuatan yang luar biasa kepada Simson sehingga dia boleh mencabik atau membunuh singa. Pada waktu itu saudaraku, tidak ada orang yang melebihi kekuatan Simson sehingga dia adalah orang yang terkenal di kalangan orang-orang Israel pada ketika itu, bahkan mungkin juga pada dunia pada ketika itu. Nah, kita melihat itu adalah sifat dasar bila Tuhan memakai atau mempergunakan Simson karena dia dikuasai oleh Roh Kudus. Tetapi pada waktu manusia itu lemah, pada waktu titik Simson di dalam keberdosaannya, atau kita melihat di sini dalam Hakim-Hakim 16 ayat 1 hingga 31, bab ini menceritakan tentang kelemahan Simson, di mana kita melihat dalam ayat pertama pada Hakim-Hakim bab 16, pada suatu kali ketika Simson pergi ke Gaza, dilihatnya di sana ada seorang perempuan Sunda lalu menghampiri dia. Ayat 4 juga berbicara bahwa sesudah itu Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya Delila. Kita simpulkan di sini bahwa kelemahan Simson atau kelemahan yang terjadi kepada hakim ini adalah walaupun telah menerima pimpinan atau pengawalan Roh Kudus, pada titik hidupnya yang gelap adalah menunjukkan dia ada kelemahan terhadap secara fisikal, yaitu dia lemah bila berhadapan dengan wanita. Karena pada waktu itu tipu daya, pengaruh, desakan daripada orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, desakan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, apatah lagi pada waktu itu wanita itu yang namanya Delila itu adalah orang yang penuh berdosa di dalam hidupnya dan bahkan tidak ada sedikit pun Tuhan di dalam hidupnya, sehingga pengaruh secara fisikal kepada Simson ini dia telah kalah dengan apa yang telah dibuat oleh sang wanita. Saudara, yang kedua, kelemahan Simson yang kita lihat di sini adalah dia melakukan kesalahan atau dia melakukannya hal yang salah karena dia tidak takut kepada Tuhan. Pada waktu sebelum Simson adalah dipilih oleh Allah, diangkat oleh Allah untuk membangkitkan bangsa Israel, untuk mengangkat bangsa Israel daripada hidup dalam ketidakbenaran, hidup dalam keberdosaan mereka, supaya mereka percaya kepada Tuhan. Justru apa yang terjadi, sebaliknya apa yang terjadi dalam hidup Simson adalah dia melakukan kesalahan karena tidak takut kepada Allah. Hal ini juga terjadi dalam kehidupan kita sebagai jemaat Tuhan. Bila dosa-dosa itu menguasai kita, itu menunjukkan bahwa kita tidak takut lagi kepada Allah. Kita tidak menunjukkan lagi bahwa ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Kita tidak menunjukkan lagi bahwa kita di dalam pengawalan Roh Kudus. Pada hari ini kita juga selalu jatuh lemah dalam secara fisikal karena hanya mementingkan ekonomi, hanya mementingkan makan dan minum, hanya mementingkan kesehatan secara fisikal. Saudara, kembali kepada secara rohani pada pagi hari ini, kita belajar bahwa kita harus elakkan segala kelemahan kita, dan yang pertama adalah kita harus hidup di dalam Roh Kudus. Hal yang kedua, ciri-ciri hidup orang Kristen yang mengalami hidup yang merdeka di dalam Kristus adalah hidup di dalam kasih. Sama ada itu kasih agape, kasih filio, kasih eros. Tetapi kasih Allah itulah yang lebih besar. Kasih agape itulah yang lebih besar, yang menguasai kehidupan orang percaya. Mari kita mengaplikasikan kasih itu kepada Tuhan, kepada
sesama dalam kehidupan kita sehari-hari. Hari ini bila kita keluar dari rumah saja, apakah kasih Allah itu kita praktikkan kepada dunia luar atau kepada orang lain? Atau apakah kasih agape itu hanya kepada kelompok atau community yang Anda sukai? Atau apakah kita sudah atau lama sudah melakukan kasih ini? Saudara, di dalam hidup, di dalam kasih. Karena yang pertama, karena kasih sudah hilang pada masa kini atau pada zaman kini. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 hingga 5 menunjukkan bagian itu menceritakan tentang keadaan manusia pada akhir zaman. Karena segala sesuatu terjadi yang jahat dilakukan oleh manusia pada akhir ini atau pada akhir zaman ini oleh karena kehilangan kasih Allah di dalam hidup. Tidak sedikit juga menjadi orang yang percaya. Tidak sedikit juga orang Kristen yang mengatakan, senang mengatakan kasih, tetapi sukar untuk melakukan. Antara kasih dan benci begitu tipis sekali. Yang hanya tinggal mau patah, tinggal mau koyak, tinggal mau hancur, tinggal mau lusuh. Oleh karena tidak ada kasih. Apakah ciri hidup kita punya kasih atau hidup orang percaya yang merdeka seperti ini? Kita melihat bahwa beberapa akibat yang terjadi. Akibat terjadi bila orang Kristen atau orang percaya itu tidak memiliki kasih Allah, tidak memiliki kasih agape. Itu adalah antara akibatnya adalah tidak dapat mengawal emosi. Sehingga mengatakan biarlah, sayalah. Ya kan? Masing-masing kehidupan atau bagaimana. Yang kedua adalah diawali dengan kasih dan diakhiri dengan kebencian. Bukankah ini sering terjadi juga? Baik itu dalam keluarga dan sebagainya. Perhatikan dan ingatlah bahwa firman Tuhan tidak inginkan kita untuk melakukan kebencian terhadap sesama. Apakah itu terhadap keluarga? Apakah itu terhadap pribadi atau individu? Apakah itu terhadap mungkin percintaan? Apakah itu terhadap hubungan atau komunikasi, rakan dan sebagainya? Saudara ingat, pada hari ini, pada akhir zaman ini saudaraku, bahwa tempatkan kasih itu dalam hidup kita. Kasih itu saudara berbicara tentang Yesus. Jika kita tidak tempatkan Yesus dalam hidup kita, maka kita kehilangan Yesus pada hari ini. Yang kedua menceritakan tentang kasih, karena kasih sudah tidak diutamakan. Dengan arti kata lain, karena Yesus sudah tidak diutamakan di dalam kehidupan kita. Dalam 1 Korintus 13 ayat 1 hingga 7, itu berbicara tentang kasih. Mengajar kita tentang kasih. Membentuk kita tentang kasih. Kepribadian kita sebagai orang percaya itu hanya diangkat, dibangkitkan, dimajukan, dipertumbuhkan, dihidupkan hanya oleh kasih. Bagaimana? Apakah kita sudah telah melakukan itu dalam hidup kita? Karena kasih itu adalah pemulihan dari kasih bermula dari hidup kita. Jangan tunggu orang lain. Karena kita sudah mengenal kasih itu. Sekali lagi kasih itu berbicara tentang Yesus. Inilah ciri hidup orang yang merdeka. Supaya kita harus memulihkan hidup kita. Kita harus dimerdekakan di dalam hidup kita. Mulailah daripada hidup kita sendiri. Begitu juga dalam keadaan kita, baik itu dalam gereja, dalam community, dalam kelompok. Dia harus bermula daripada pemimpin. Kasih itu harus bermula daripada pemimpin. Ketua-ketua cabang, ketua-ketua pelayanan, majelis gereja, kepada seluruh jemaat Tuhan. Jika jemaat sahaja mempertikaikan bagaimana kita memperhatikan kasih sebagai pemimpin, sebagai ketua-ketua, sebagai hamba Tuhan, bagaimana kita menjadi teladan kepada jemaat. Jemaat pun tidak mencontohi
meneladani kita, apalagi orang lain yang belum menerima Tuhan. Saudara, ini harus kita perhatikan. Dimanapun kita berada pada hari ini, apakah kita sebagai pemimpin gereja, apakah kita sebagai pemimpin dalam cabang-cabang pelayanan dan sebagainya, kita ingat bahwa kita adalah hamba Allah yang dipilih, diutus. Kita mau supaya nyatakan kasih itu kepada orang lain. Di tahun 2021 ini menunjukkan bahwa kita harus mempraktikkan kasih Allah itu. Kita terus menerus. Inilah cara hidup kita. Inilah prinsip kita. Konsisten kita untuk melayani Tuhan. Kita haruslah keluar daripada ikatan-ikatan dosa di dunia ini, supaya kita dipulihkan, supaya kita hidup dilimpahi oleh berkat-berkat Allah. Jangan kita berpikir bahwa berkat itu berupa uang. Jangan kita berpikir lagi bahwa berkat itu hanya berupa pekerjaan. Berkat berbicara di sini adalah kita memiliki kasih, sehingga kasih itu tidak hanya di dalam diri kita, tetapi harus kita nyatakan itu, sebarkan itu kepada orang lain. Karena kasih itu menutup dosa. Bukan saja menutup dosa, tetapi kasih itu membuka pintu bagi kita untuk menuju kepada hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Jemaah harus tingkatkan momentum untuk melangkah untuk kasih. Sekali lagi, jemaah harus tingkatkan momentum mulai melangkah untuk kasih. Karena jika kita tidak sendiri, jika kita orang yang percaya sebagai anak Tuhan, kita sendiri yang tidak mulai untuk melangkah dengan kasih atau dengan Kristus, maka kita belum dipersiapkan. Kita belum ada keterbukaan. Kita belum siap untuk melangkah bersama dengan Tuhan. Bahkan belum siap untuk dimerdekakan. Kenapa kita harus meningkatkan momentum kita untuk mulai melangkah dalam kasih Kristus adalah kita harus berdoa. Berdoa dengan penuh penyerahan sungguh-sungguh. Karena dengan penuh penyerahan inilah yang Tuhan lihat. Tuhan uji kita. Salah satu Tuhan menguji kita adalah apakah kita sungguh-sungguh berdoa, minta dalam segala pergumulan kita kepada Tuhan. Dan yang kedua adalah kita haruslah saling mengakui kelemahan kita. Saling mengampuni. Kata Yesus, ampunilah seorang terhadap yang lain. Bukan 7 kali, tapi 7 kali 70 kali. Saudara, ini berarti pengampunan kita kepada orang lain adalah terus menerus. Bukan hanya pada waktu kita ada masalah, perselisihan dan sebagainya. Tetapi pengampunan itu bukan berarti masalah hanya antara manusia dengan manusia. Tetapi pengampunan itu terjadi antara kita dengan Tuhan. Jika hidup kita dimerdekakan oleh Tuhan atau Kristus, maka bila kita punya pengampunan terhadap Tuhan, maka adalah senang dan mudah untuk kita mengampuni terhadap sesama. Karena pengampunan dan saling memaafkan itu adalah satu jalur, satu jalan berkat Allah yang harus kita terima dalam hidup kita. Yang terakhir, yang ketiga adalah ciri-ciri hidup orang Kristen yang dimerdekakan oleh Kristus adalah hidup kekal selama-lamanya. Inilah inti kepercayaan kita kepada Tuhan. Bukan inti kepercayaan
kepercayaan kita hanya cari berkat, Tuhan tolong, Tuhan minta. Apakah kita jemaat sebagai orang yang selalu menuntut kepada Tuhan? Jika Tuhan tidak bagi, atau jika Tuhan tidak beri, Tuhan kenapa ini? Selalu mempersoalkan Tuhan. Tetapi dalam poin ini menunjukkan bahwa inilah ciri hidup kita adalah supaya hidup kekal selama-lamanya. Itulah tujuan hidup kita sebenarnya, percaya kepada Tuhan. Karena yang pertama di sini menceritakan kita haruslah percaya kepada hukum surgawi, yaitu Kristus, yaitu firman Allah. Karena Yesus berkata bahwa Dia adalah firman Allah. Dia adalah Allah. Dan Dia adalah iman yang kita percayai pada hari ini. Di dalam Yakobus 1 ayat 25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Saudara, perbuatan apakah yang berbahagia yang dinikmati oleh si pelaku atau kita? Karena perbuatan yang membuatkan dia berbahagia adalah dia sungguh-sungguh melakukannya. Melakukan apa? Melakukan untuk meneliti hukum yang sempurna, atau meneliti Yesus Kristus sebagai Tuhan yang memberi hidup kita kekal selama-lamanya. Haleluya. Pada hari ini saudara, karena hidup yang sungguh-sungguh itu adalah hidup yang kekal, dan kita menerima kemerdekaan yang sejati di dalam Kristus. Nah, inilah sebagai orang percaya kita haruslah mempercayai hukum surgawi, yaitu Kristus sendiri. Yang kedua adalah kenapa kita hidup kekal selama-lamanya? Karena itulah intipati kepercayaan kita kepada Kristus. Karena kita haruslah mengikuti, atau kita haruslah menuruti jalan Kristus. Di dalam Injil Matius 7 ayat 13 hingga 14. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menunjukkan kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Ayat 14. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Saudara, saya sedikit menjelaskan dalam ayat 13. Pintu yang sesak itu. Pintu yang sesak itu karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Ada dua jalan yang harus dilalui oleh orang-orang percaya. Tetapi orang percaya memilih jalan yang sempit. Tidak sedikit juga orang percaya memilih jalan yang luas. Tetapi kita melihat perbedaan kedua jalan ini. Jalan yang luas itu menuju kebinasaan. Banyak orang yang masuk melaluinya. Banyak orang suka melalui jalan yang luas. Karena menganggap hidupnya, tidak ada cabaran, tidak apa-apa bagi saya. Karena Tuhan belum datang. Walaupun bertubi-tubi firman Tuhan kita dengar, selalu firman Tuhan kita dengar tentang zaman akhir. Tetapi zaman akhir itu menunjukkan pada waktu kita menangkap Kristus itu dalam hidup kita. Nah, jadi sedikit orang yang ikut jalan yang sempit atau pintu yang sempit. Mengapa? Kita pelajari di sini, saudara. Karena di dalam kota-kota Yesus membayangkan, menggambarkan pada ketika itu waktu mengajar murid-murid, di mana kota-kota dikelilingi oleh tembok dan gerbang-gerbang yang lebar. Setiap kota pada ketika itu harus dikelilingi dengan tembok dan ada pintu utama.
Dan di mana pintu utama itu adalah ada dinamakan satu gerbang. Lalu tidak sedikit orang yang selesa untuk melalui pintu itu. Karena sepertilah sekarang di mana kita berada harus berbaris. Nah, ini menunjukkan pada ketika itu bahwa bila sesuatu jalan yang luas keluar, bahwa orang merasa tidak ada apa-apa yang terjadi. Masanya tidak delay, kan? Mungkin tidak berhimpit, tidak berebut, dan menganggap menyelisakan. Ramai orang suka. Begitulah keadaan kita dunia masa kini. Pilihan memiliki suatu jalan. Suatu jalan itu terjadi juga kepada setiap orang percaya. Orang percaya juga tidak sedikit memilih pintu yang lebar. Tidak sedikit juga memilih pintu yang sempit. Maka kita melihat di sini. Karena keselamatan itu berbicara tentang pribadi kita. Bagaimana kita hidup kekal di dalam Tuhan. Nah, pintu sempit itu berbicara tentang Yesus. Dalam Lukas 13 ayat 24, jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Saudara, kita melihat bahwa hidup di dalam Kristus adalah suatu perjuangan. Perjuangan namanya iman. Bukan berarti menunggu Tuhan untuk bertindak kepada kita. Tuhan juga menunggu supaya kita respon terhadap apa yang Tuhan inginkan. Saudara, Rasul Paulus menyatakan tentang perjuangan hidup. Kita haruslah melawan ego kita, melawan hati kita yang selalu melawan kepada Tuhan, melawan hati kita, hidup kita yang selalu dipengaruhi oleh dosa, melawan kehidupan kita atau sikap-sikap kita yang selalu ditarik oleh kuasa dunia ini. Mari kita diajak sendiri oleh Yesus supaya masuklah ke pintu atau jalan yang sempit. Itu berarti Yesus mengajak kita kepada dirinya. Datanglah kepada Yesus. Adakah orang atau orang lain mengatakan bahwa datanglah kepadaku? Inilah yang dikatakan oleh Yesus. Karena Yesus mengatakan demikian sebab dialah yang menyediakan hidup kekal selama-lamanya. Saudara, kita telah mendengar ada 3 hal tentang ciri-ciri hidup orang Kristen yang dimerdekakan di dalam Kristus. Maka ada lanjutan. Bukan saja tiga poin pada hari ini, tapi saya pikir ada banyak hal yang harus kita pelajari. Tetapi pada hari ini kita percaya bahwa marilah agar kita senantiasa hidup dimerdekakan oleh Kristus itu sendiri. Sebagai kesimpulan firman Tuhan, kita harus terapkan firman Tuhan ini di dalam hidup kita setiap hari, supaya kita harus hiduplah di dalam kasih. Bukan kasih itu sekadar diucapkan di mulut kita, tetapi melakukan apa yang Tuhan sampaikan melalui firman-Nya. Karena kita mungkin memiliki sesuatu pengetahuan, kekayaan, apapun yang kita miliki di dunia ini, tetapi jikalau hidup kita tidak ada kasih, itu semua sia-sia belaka. Itu semua tidak berarti di hadapan Tuhan. Walaupun segala kedamaian dunia ini yang kita alami, yang kita nikmati, tetapi kedamaian bersama dengan Tuhan, karena hidup di dalam kasih, di dalam Tuhan, maka itu berarti bagi kita. Yang kedua adalah, kenapa kita harus punya ciri-ciri hidup yang dimerdekakan oleh Kristus adalah kita harus komitmen mulai hidup dalam kasih Tuhan. Kita harus praktikkan kasih Allah itu. Kita harus lakukanlah kasih Allah itu kepada pasangan hidup kita, kepada orang lain, kepada keluarga, kepada komuniti gereja kita, kepada orang-orang percaya yang lain. Karena itu yang harus kita lakukan. Kita ingatlah selalu akan kasih Allah itu. Karena buah roh adalah kasih, dan kasih adalah menjadi dasar
bagi buah roh yang lain. Karena bila kita ada kasih, maka segala sesuatu yang lain yang kita harus lakukan adalah menunjukkan dasar itu didasari oleh Yesus sendiri. Jika kita melakukan kasih, karena itulah hidup kita dimerdekakan oleh Tuhan. Dan yang terakhir adalah kita harus hidup menjadi berkat. Bukan saja kita diberkati oleh Tuhan, tetapi jadilah berkat kepada orang lain, yang membawa keselamatan bagi banyak jiwa, yang membuatkan kita diberkati oleh orang lain, yang membuatkan hidup kita diberkati oleh orang lain. Kita jadi berkat kepada mereka, karena hidup kita adalah jadi berkat bagi Tuhan. Jangan kita memikirkan bahwa berkat-berkat yang lain, yang hal-hal yang sementara itu yang kita utamakan, tetapi berkat di dalam Yesus Kristus. Berkat bila kita hidup merdeka di dalam Yesus Kristus, maka kita dapat membawa jiwa-jiwa datang kepada Kristus. Sebagai orang percaya, kita harus berjuang untuk bersama dengan Tuhan. Kekalkan momentum kita untuk bersama dengan Kristus. Iman kita senantiasa bertumbuh walaupun di tengah panas terik matahari, walaupun mungkin di tengah berbagai cuaca yang tidak menentu. Tetapi kita percaya, maka bukan saja Allah yang memberi pertumbuhan, tetapi Allah juga yang memberi pemeliharaan kepada kita. Saudara, mari kita bersyukur. Kita percaya bahwa biarlah kita menunjukkan siapa kita di hadapan Tuhan. Kita menunjukkan siapa kita kepada orang lain. Maka marilah hiduplah merdeka di dalam Kristus. Maka kita dapat menampilkan hidup yang dimenangkan oleh Kristus Yesus. Haleluya. Makasih atas perhatian seluruh jemaat Tuhan yang bersama-sama di dalam ibadah pada pagi hari ini. Sebelum kita menutup mengakhiri ibadah kita, mari kita berdoa, dan saya pimpin kita dengan suara kedengaran. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur sekali lagi atas kebaikan dan kasih-Mu Tuhan, di mana kasih itu adalah Kristus sendiri yang memberikan kami suatu kemerdekaan yang sejati, memberikan kami suatu kehidupan yang kekal di dalam Engkau Tuhan. Kami percaya tanpa Kristus, tanpa Roh Kudus, tanpa Yesus di dalam kehidupan kami, maka kami tidak dapat berbuat apa-apa di dunia ini. Terlebih Tuhan, pada waktu kami menghadapi atau berhadapan dengan situasi hal-hal dunia ini, kami tidak mampu. Kami merasa lelah ya Tuhan. Kami merasa tidak dapat bertahan. Tetapi kami punya iman di dalam Yesus. Intipati hidup kami adalah kami harus mencari dan terus mencari hidup yang kekal dalam Engkau. Terpujilah Bapa. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan mereka dimanapun mereka berada. Apabila mereka di dalam keadaan sakit ke Tuhan, Tuhan pasti memberi kesembuhan pada saat mereka mendengar firman Tuhan. Apabila mereka di dalam kesusahan, Tuhan akan menyelesaikan segala masalah yang mereka hadapi. Kami percaya hanya di dalam Engkau Tuhan dapat melenyapkan segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kami. Kami mau Tuhan supaya kiranya kuasa Roh Kudus-Mu terus tinggal, bahkan Allah tinggal dalam hidup kami, yang memandu, yang memimpin, yang menunjuk, bahkan yang membawa kehidupan kami ke dalam kebenaran-Nya Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa supaya memberkati setiap kami yang terlibat, yang melayani ibadah pada hari Tuhan, bahkan jemaat yang duduk mendengar kiranya diberkati. Haleluya. Inilah doa kami Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau memberkati setiap pribadi kami, karena kami adalah anak-anak yang merdeka di dalam Kristus. Terpujilah Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami naikkan bersama hanya di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan
Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Hembuskanlah napasmu, penuhiku. Setiap musim hidupku, kau sertaku. Ku arahkan mataku padamu, segenap jiwa dan hatiku berseru, Yesus, kau di dalamku, kau besertaku, kan ku serahkan segalanya untuk jadi sepertimu. Bukan lagi ku hidup untuk diriku, anugerah pengorbanan selamatkanku. Ku arahkan mataku padamu, segenap jiwa dan hatiku berseru, Yesus, kau di dalamku, kau besertaku, kan ku serahkan segalanya untuk jadi sepertimu. Ku di dalammu, kau penyelamatku, segenap hidupku ku jadikan persembahan yang hidup. Tiada kuasa yang dapat pisahkan ku dari kasih-Mu. Kau menuntunku berdiam dalam